Bapak. Halo, halo, halo. Iya, sudah jelas, Pak. Iya, halo. Iya. Jadi begini, Pak. Bapak tadi kan tidak paham. Ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk kasus yang terlibat kepada Bapak melalui panggilan telepon ini, Pak. Kalau memang Bapak saat ini tidak bisa hadir di Iya, kantor. Jadi Bapak bisa luangkan waktu Bapak sebentar? iya. Iya. Jadi berarti di sini untuk Bapak Sunarno tidak mengetahui ya Pak bahwa masalah. Putus-putus, Bu, suaranya, Bu. Bagaimana Pak? Putus-putus suaranya, Bu. Jadi saya sudah tidak putus-putus bagaimana? Suaranya putus-putus, kurang jelas. Iya, saya ulangi kembali. Ini berarti Bapak Sunarno tidak mengetahui ya Pak, bahwa KTP Bapak saat ini bermasalah Pak. Nggak tahu, Bu. Bapak tidak mengetahui Pak? Tidak tahu, Bu. Iya, apakah benar ini Bapak lahir pada tanggal 3 Agustus tahun 19 Pak? Oh iya, betul, Bu. Di sini Bapak masih berdomisili di Bojong RT. Iya, betul. Benar Pak. Jadi kami pihak kepolisian sudah dipastikan tidak salah menghubungi ya Pak. Dan memang benar Bapak Sunarno adalah orang yang sedang kami cari saat ini. Jadi begini Pak, sekarang dengarkan saya baik-baik. Saya akan menjelaskan kasus yang terlibat kepada Bapak ini Pak. Ya. Iya. Jadi Bapak sebelum saya menjelaskan kasus yang terlibat kepada Bapak, Bapak bisa mencari tempat yang lebih kondusif. Iya. Itu Bapak saat ini di rumah dengan siapa Pak? Sendiri, Bu. Oh sendiri. Istri Bapak emangnya kemana Pak? Lagi di luar, Bu. Oh di luar. Iya baik. Jadi saya lanjutkan ya Pak. Jadi begini Pak. Pihak kepolisian Bandung telah menangkap seorang pria bernama Halim Hartono Pak. Pada tanggal 25 Februari 2025 Pak. Di kediamannya yang beralamat di Jalan Emili Raya ya. Dan di Kota Bandung, Jawa Barat Pak. Bapak tahu domisili tersebut Pak? Nggak tahu, Bu. Bapak Sunarno tidak mengetahui sama sekali Pak? Tidak tahu, Bu. Baik, saya lanjut Pak. Jadi pada saat melakukan penangkapan Pak, pihak kepolisian Bandung menemukan lebih dari 110 KTP palsu, 50 KTP asli, serta uang tunai sebesar 500 juta rupiah, dan 203 kartu ATM beserta buku rekeningnya. Iya. Jadi, salah satu rekening tersebut adalah rekening Bank Mega yang terdaftar atas nama Bapak, yang digunakan oleh Halim Hartono untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Apakah Bapak benar tidak mengetahui hal tersebut, Pak? Tidak, Bu. Tidak tahu, Bu. Bapak Sunarno tidak mengetahuinya, Pak? Tidak. Baik. Jadi di sini apakah Bapak sudah paham terkait kasus yang saya jelaskan kepada Bapak? Ya, mungkin identitas saya digunakan oleh orang lain, Bu ya. Ya, itu benar, Pak. Jadi di sini saya bisa berikan gambaran kepada Bapak, tetapi Bapak sudah tahu kenapa saya menghubungi Bapak. Kurang tahu, Bu. Iya, jadi di sini saya bisa beri gambaran kepada Bapak. Misalnya di sini ya, Pak. Ini saya beri gambaran kepada Bapak agar Bapak lebih paham terkait kasus yang terlibat kepada Bapak ini, Pak. Ini contoh, Pak. Jadi misalnya di sini Bapak memiliki senjata api legal di mata hukum yang bersertifikat identitas Bapak. Benar saya? Kan saya nggak punya, Bu. Ya, ini misalnya Pak, agar di sini saya bisa berikan gambaran kepada Bapak Sunarno agar Bapak paham. Ya. Kenapa kami pihak kepolisian menghubungi Bapak begitu, Bapak Sunarno? Bapak paham ya, Pak? Iya. Iya. Jadi begini, Pak. Misalnya ini Bapak memiliki senjata api yang legal di mata hukum, Pak. Iya. Nah, tetapi senjata itu dicuri oleh seseorang untuk melakukan pembunuhan, Pak. Iya. Iya. Jadi setelah pembunuhan itu terjadi, si pencuri itu meninggalkan senjata api tersebut di TKP.
Ya. Tidak berselang lama kemudian, pihak kepolisian datang ke TKP. Putus-putus Bu Saya suaranya. ingin menanyakan ke Suaranya putus-putus lagi. putus-putus Pak. Iya. Iya, saya ulangi nih ya Pak. Ini Biar Bapak paham. ini Ibu di mana Bu? Maaf Bu. Ini jaringan suara ke Bapak ke saya yang putus-putus Pak. Kalau Bapak tidak apa-apa ini masalahnya. Suara Bapak sama saya tidak bermasalah. Maksudnya Ibu ini di mana tinggalnya? Oh saya di perumahan Pak. Perumahan mana Bu? Yang berada dekat di Polres Pak. Oh, Ibu sama Ibu siapa Bu? Iya. Saya Ida Dewianti. Ida Dewianti. Orang nggak kenal Bu. Iya Pak benar. Saya di layanan SPKP Pak. Begitu. Di mana Jadi di sini tugasnya? saya tugasnya di Polresta Purwakarta. Ya. Iya. Jadi bisa saya lanjut Bapak Sunarno? Iya, boleh Bu. Iya. Jadi begini Pak, untuk suara saya sudah jelas ya Pak? Iya, jelas sekarang. Tadi mah putus-putus. Iya, jadi di sini saya akan memberikan gambaran kepada Bapak Sunarno untuk Bapak paham terkait kenapa kami bisa menghubungi Bapak. Untuk kasusnya Bapak sudah paham ya Pak? Ibu ini nomor dari siapa dapatnya Bu? Baik, untuk identitas Bapak Sona ini kami dikirimkan oleh pihak Polrestabes Bandung Bapak Sunarno. Oh, ya. Iya. Jadi bisa saya lanjut Pak? Ini misalnya ya Pak. Misalnya Bapak memiliki senjata api legal yang sah di mata hukum Pak. Yang bersertifikat identitas Bapak. Lalu ada pencuri yang mencuri senjata api Bapak. Dan untuk dilakukan pembunuhan. Jadi senjata api Bapak itu dicuri untuk melakukan pembunuhan Pak. Ya. Dan si pencuri itu meninggalkan senjata api tersebut di TKP. Di tempat pembunuhan itu terjadi. Tidak berselang lama kemudian, pihak kepolisian datang ke TKP tersebut. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak, apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ketika sudah sampai di TKP, Pak? Kurang tahu Bu. Iya, begini Bapak Sunarno, tentunya pihak kepolisian akan mengamankan barang bukti tersebut, yang dimana senjata api tersebut. Dan pihak kepolisian akan menyelidiki siapa pemilik senjata api tersebut. Dan ternyata senjata api tersebut pemiliknya adalah Bapak. Sama halnya Pak, Bapak mengatakan di sini Bapak tidak memiliki kartu Bank Mega, apalagi Bapak tidak tahu domisili di Emili Raya, dan Bapak mengatakan Bapak tidak mengenal Halim Hartono. Benar? Benar Bapak Sunarno? Gimana Bu? Ya, kan halnya Pak. Untuk contoh yang saya berikan kepada Bapak, sama halnya. Meskipun Bapak mengatakan Bapak tidak pernah hadir ke domisili Emili Raya tersebut, dan Bapak tidak mengenali Halim Hartono, apalagi Bapak mendaftar rekening Bank Mega, tetapi identitas Bapak terdaftar di rekening Mega yang digunakan oleh Hartono untuk melakukan tindak pidana pencucian uang ilegal, Pak. Apakah Bapak berhak, Pak, untuk bertanggung jawab atas identitas Bapak? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Karena begini Pak, kami di sini perlu menyelidiki Bapak Sunarno terkait identitas Bapak yang digunakan oleh orang lain, Pak. Di mana kami minta Bapak Sunarno untuk kooperatif terhadap identitas Bapak, yang dimana nanti Bapak berikan pernyataan yang benar dan jujur. Jadi di sini Bapak bisa kooperatif Pak dengan pihak kami, Pak. Kami kurang tahu Bu. Kami nggak tahu. Iya. Ya. Iya. Di sini
Intinya Bapak perlu kooperatif kepada pihak kepolisian. Jadi apakah Bapak bersedia mengikuti penyidikan ke Polrestabes Bandung Pak selama 40 hari ke depan? Pendidikan gimana, Bu? Polrestabes Bandung Pak selama 40 hari ke depan. Apakah Bapak bersedia? Pendidikan apa itu, Bu? Penyelidikan Pak, Hah? yang dimana pihak kepolisian harus menyelidiki apakah Bapak benar-benar bukan pemilik kartu Bank Mega tersebut, atau Bapak Sunarno sendiri yang menjual rekening atas identitas Bapak sendiri ke Halim Hartono Pak. Apakah Bapak bersedia Pak? Saya mah nggak tahu, Bu. Penyelidikannya ke Polrestabes Bandung Pak. Saya mah nggak kemana-mana. Bapak, iya, begini Pak, Bapak tidak pahamnya itu di mana Pak? Ya nggak ngerti semuanya, Bu. Untuk kasusnya Bapak ngerti Pak? Nggak ngerti, Bu. Baru ini dari Ibu aja taunya. Iya. Begini saja Pak, saya kasih gambaran ulang ini kepada Bapak. Bapak dari tadi mohon didengar Pak, jadi Bapak paham Pak. Iya, ini saya didengar cuma nggak ngerti maksudnya gimana Ibu tuh. Iya, jadi begini ya Pak, untuk identitas Bapak ini digunakan oleh seseorang untuk melakukan pembukaan rekening bank Pak. Iya. Jadi rekening tersebut tidak di tempat penampungan dana ilegal Pak. Dan setelah kami sudah pastikan ini memang benar Bapak Sunarno adalah orang yang kami cari, bagaimana Bapak cara membuktikannya Pak? Bapak ada atau tidak Pak membuka rekening Bank Mega Pak? Oh, sama nggak punya bank, Bu. Nggak punya rekening bank. Nah, Bapak Sunarno mengatakan Bapak tidak memiliki rekening bank Pak. Nah, bagaimana Bapak bisa membuktikannya kepada pihak kepolisian Pak? Kalau memang Bapak tidak memiliki kartu bank. Maksudnya Bank Mega itu loh, Bu. Iya, jadi begini Pak. Apakah Bapak bisa kooperatif Pak kepada pihak kami Pak? Kooperatif itu gimana, Bu, maksudnya, Bu? Kooperatif itu gimana? Maksudnya, Bu, kurang paham, Bu. Iya Pak, jadi yang dimana Bapak harus mengikuti penyelidikan oleh pihak Polrestabes Bandung Pak. Penyelidikan masalah apa ya, Bu, ya? Iya, masalah terkait identitas Bapak yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan tindak pidana pencucian uang Pak. Oh. Bapak paham ya Pak? Oh, iya. Iya, jadi Bapak bisa kooperatif Bapak Sunarno? Iya, maksudnya tuh kooperatif bagaimana, Bu? Iya, jadi begini Pak. Di sini apakah Bapak bersedia Pak mengikuti penyelidikan ke Polrestabes Bandung selama 40 hari? Sama siapa? Kalaupun Bapak tidak, bagaimana? Sama siapa? Bapak sendiri Pak, kalaupun Bapak tidak bersedia, apakah Bapak bisa memberikan alasan yang tepat Pak untuk ke Polrestabes Bandung nanti? Alasannya gimana? Apapun alasan pekerjaan. Ya mungkin kan pekerjaan kan banyak, Bu, ya suka ke sawah, ke kebun, kemana aja gitu. Iya. Iya, keluarga Bapak masih lengkap ya Pak? Ya kan nanti kan anak istri gimana dikasih apa kalau nggak kerja? Iya, baik. Kalau memang begitu, pernyataan Bapak, bahwasannya Bapak tidak bisa mengikuti penyelidikan ke Polrestabes Bandung dikarenakan Bapak bekerja untuk menghidupi keluarga Bapak, saya paham Pak. Jadi di sini, sebelum saya membantu memberikan solusi Bapak untuk mengalihkan panggilan ini ke Polrestabes Bandung, saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu Pak. Iya. Ini Bapak Sunarno, apakah Bapak pernah kehilangan identitas Bapak, Pak? Seperti KTP atau identitas lainnya, Pak? Pernah, Bu, dulu hilang, nggak tahu kemana. Hilang KTP Bapak, kapan itu, Pak? Udah. Bapak bisa menceritakan kronologi ketika Bapak kehilangan KTP atau identitas lain Bapak? Ya lupa, Bu.
lupa, tahu-tahu. Coba Bapak ingat-ingat Pak. Bapak bisa menceritakan kepada saya Pak. Loh, udah lupa, udah lama Bu. Itu identitas KTP atau apa Pak yang hilang Pak? KTP Bu. KTP Bapak yang hilang. Ya. Kira-kira sudah berapa lama Pak? Sudah berapa tahun Pak? Duh, lupa lagi Bu. Lupa lagi. Intinya Bapak pernah kehilangan KTP. Itu Bapak apakah sudah pernah membuat laporan Pak untuk kehilangan KTP tersebut Pak? Udah Bu. Sudah Bapak buat yang baru? Oh, sekarang udah bikin lagi Bu. Saya juga harus perlu tahu Pak, itu kapan Bapak kehilangannya? Coba Bapak ingat-ingat dulu Pak. Udah lupa Bu. Udah lama sih Bu. Iya, baik. Ya. Jadi begini Pak, apakah Bapak Sunarno mengetahui Pak, bahwa kebocoran data itu bisa terjadi di banyak faktor Pak? Apalagi Bapak pernah kehilangan KTP, itu ditemukan atau tidak Pak untuk KTP-nya Pak? Tidak Bu. Tidak ditemukan ya Pak? Ya. Apakah Bapak pernah berpikir Pak, dengan Bapak pernah kehilangan KTP, dan Bapak itu tidak ditemukan KTP-nya, Bapak bisa terlibat di dalam kasus ini Pak? Nggak tahu Bu. Bapak tidak pernah berpikir Pak seperti itu Pak? Ya belum Bu, belum ke sana. Berarti di sini Bapak kalau menjaga identitas Pak ke depannya lebih baik berhati-hati Pak, karena kejahatan itu bukan terjadi karena niat Pak. Iya Bu. Karena adanya kesempatan kelalaian kita sendiri, karena kelalaian kita sendiri. Bapak paham ya Pak? Iya Bu. Jadi di sini memang benar ya Pak, bahwa kartu Bank Mega tersebut bukan milik baik. Kalau memang Bapak benar-benar bukan pemilik kartu Bank Mega tersebut, maka Bapak harus kooperatif Pak kepada tim penyidik Polrestabes Bandung selama 72 jam ke depan untuk menemukan bukti kalau memang Bapak tidak terlibat di dalam kasus ini. Ya Bapak Sunarno? Iya Bu. Iya, yang dimana saya akan membantu Bapak untuk mengalihkan panggilan ini ke tim penyidik di sana. Dan Bapak bisa memberikan pernyataan Bapak ke tim penyidik di sana. Kenapa Bapak tidak bisa hadir untuk mengikuti penyelidikan di Polrestabes Bandung? Dikarenakan Bapak sedang bekerja ya Pak? Iya. Iya, Bapak sudah tahu kan Pak, apa yang harus Bapak katakan kepada tim penyidik di sana? Bapak sudah tahu, Bapak Sunarno? Soalnya putus-putus lagi nih. Kenapa? Suaranya putus-putus. Ini nggak ada nih. Suara Bapak bagus-bagus aja soalnya Pak di sini Pak. Ini bagaimana suara saya? Bapak sudah tahu kan Pak, apa yang harus Bapak katakan kepada tim penyidik di sana? Halo? Halo? Iya. Iya. Suara saya sudah jelas ya Pak? Ya. Halo Bu. Iya. Jadi Bapak sudah bisa memberikan pernyataan itu kepada tim penyidik di Polrestabes Bandung Pak? Bapak sudah tahu kan apa yang perlu Bapak katakan? Gimana Bu? Iya, yang dimana nanti Bapak katakan kenapa Bapak tidak bisa hadir mengikuti penyelidikan ke Polrestabes Bandung. Dikarenakan Bapak sedang bekerja dan harus membiayai keluarga besar Bapak. Iya. Iya, jadi di sini saya akan memberikan dasar laporan Bapak dan Bapak harus mencatat nomor kasus yang saya akan berikan kepada Bapak. Nanti itu dasar laporannya Bapak berikan kepada tim penyidik di sana Pak. Atau Bapak hafal aja 5218 Pak. Gimana Bu? 5218. Nanti itu akan ditanyakan kepada tim penyidik di sana untuk nomor kasus. Iya. Bisa Bapak ingat 5218 Pak. Iya. 5218. Iya. Coba Bapak sebut Pak. Tadi berapa tadi sih? 5281. 18 Pak. Oh ya. 5218.
5218. 18. Iya, jadi untuk panggilan ini saya akan mengalihkan ke tim penyidik di sana. Jadi jangan Bapak matikan terlebih dahulu. Tunggu panggilan ini tersambung, nanti Bapak memberikan pernyataan tersebut kepada tim penyidik di sana, Pak. Bapak paham ya, Bapak Sunarno? Terus suaranya, gimana sih? Iya, Terus nanti untuk suara ini sudah